Halo semuanya, coba bayangkan sejenak momen waktu kamu pertama kali menghirup udara di dunia. Sejak jeritan pertamamu pecah di ruang bersalin, percaya atau enggak ada sebuah jam hitung mundur biologis yang nggak bisa dihentikan. Dan jam itu mulai berdetak detik itu juga. Di penjelasan kita kali ini, kita bakal menginvestigasi sisi gelap dari biologi manusia. Sebuah realitas mikroskopis yang terjadi di dalam tubuh kita sendiri. Oke, mari kita bedah ini sama-sama. Pertanyaan sederhananya, kapan sih sebenarnya kamu mulai menua? Kita sering banget kan mikir kalau penuaan itu penyakit orang tua, sesuatu yang baru terjadi waktu kita pensiun atau pas uban pertama muncul. Tapi coba kita singkirkan dulu asumsi itu sejenak. Karena kalau kita lihat dari kacamata sains, jawabannya benar-benar mengejutkan. Gini, kita semua kan suka banget ya merayakan ulang tahun. Meniup lilin, potong kue, merayakan yang namanya tumbuh dewasa. Itu perayaan sosial yang indah banget pastinya. Tapi kalau kita pakai mikroskop dan ngintip ke tingkat sel, realitasnya agak sedikit kelam. Hidup itu, secara biologis, sebenarnya adalah sebuah proses menuju akhir yang berjalan sangat lambat. Sejak hari pertama kamu lahir, tubuhmu perlahan-lahan mulai merusak dirinya sendiri. Bagian pertama, hitung mundur sejak lahir, atau the biological clock. Yap, tubuh kita ternyata mulai merusak dirinya sendiri sejak hari pertama. Lanjut ke bagian kedua, misteri ujung tali sepatu. Tersangka pertama kita, the internal code. Coba bayangin, sel di tubuh kamu itu kayak mesin fotokopi yang terus-terusan kerja. Sel memfotokopi dirinya sendiri buat mengganti sel yang rusak. Tapi ada satu kelemahan fatal nih. Hasil fotokopinya nggak pernah 100% sempurna. Ini yang di sains disebut sebagai batas Hayflick. Mesin fotokopi seluler kita itu punya batas maksimal operasional. Ini adalah batas mutlak biologis yang udah terkunci mati di dalam DNA kita sejak kita lahir. Batas ini nentuin persis berapa kali sel manusia bisa membelah diri sebelum akhirnya dia menyerah lalu mati. Jadi kita benar-benar nggak bisa memfotokopi sel tanpa batas. Dan ini ngasih gambaran yang jelas banget tentang metafora tali sepatu tadi. Di ujung setiap untayan DNA kita, ada bagian pelindung yang namanya telomer. Fungsinya itu persis banget kayak plastik kecil di ujung tali sepatu kamu yang menjaga biar talinya nggak berurai. Nah, di langkah pertama, tiap kali sel membelah, mesin fotokopi bekerja. Di langkah kedua, sebagai bayarannya, telomer ini bakal memendek, sedikit demi sedikit pelindungnya tergerus. Sampai akhirnya di langkah ketiga, setelah puluhan kali membelah, telomer ini habis total. Tanpa pelindung ini, sel udah nggak bisa membelah lagi dan kematian sel tak bisa dihindari. Masuk ke bagian ketiga, karat di dalam tubuh. Tersangka kedua, friendly fire alias serangan dari teman sendiri. Ini nih, ironi yang paling gelap dalam biologi kita. Oksigen itu kan sumber kehidupan ya, tapi ternyata oksigen juga membawa kehancuran, kayak senjata makan tuan. Hal-hal mendasar yang selama ini kerja keras buat bikin kita tetap hidup, secara diam-diam malah ikut nembakin DNA kita. Tiap kali kamu tarik nafas dan ngubah makanan jadi energi, proses metabolisme itu menghasilkan limbah beracun. Nah, limbah metabolisme inilah yang biasa kita sebut sebagai radikal bebas. Radikal bebas dari oksigen ini kelakuannya persis kayak karat yang pelan-pelan ngancurin besi yang kuat. Mereka menyerang dan merusak DNA kamu setiap hari. Dan sayangnya musuh kita bukan cuma dari dalam tubuh. Radikal bebas ini dibantu sama serangan bertubi-tubi dari luar. Ada sinar ultraviolet dari matahari, polusi udara perkotaan, sampai stres tugas sehari-hari. Pokoknya, tubuh kita ini ibarat medan perang mikroskopis. DNA kita terus-terusan digerogoti karat dari dalam dan dihujani serangan dari luar, setiap detiknya. Sekarang, kita di bagian keempat, tukang bangunan yang lelah. Ini adalah the tipping point atau titik baliknya. Kamu pasti mikir gini kan? Kalau tubuh kita terus-terusan diserang, berkarat, dan telomernya memendek dari bayi, kok anak-anak dan remaja kelihatan sehat-sehat aja? Jawabannya ada di fase masa muda. Di masa ini, tubuh kita punya kemampuan regenerasi yang luar biasa ajaib dan cepet banget. Ibaratnya, para tukang bangunan di dalam tubuh kamu lagi ada di puncak performa mereka. Rumusnya simple, kecepatan tubuh buat memperbaiki kerusakan itu jauh lebih cepat dari kecepatan kerusakannya. Jadi, biarpun DNA digempur radikal bebas, tubuh kita dengan cekatan langsung menambal dan menyembuhkannya sebelum kerusakan itu kelihatan. Nah, yang paling menarik di sini adalah pas kita mulai masuk usia 20-an atau 30-an. Di fase inilah para tukang bangunan internal kita mulai kecapean. Grafik kemampuan regenerasi mulai menurun tajam. Padahal, kecepatan kerusakannya tetap jalan konstan. Karena kecepatan perbaikannya udah kalah cepat, akhirnya kerusakan DNA mulai numpuk. Sel-sel tua yang rusak gak diganti dengan cepat lagi.
Saat itulah tanda-tanda penuaan kayak keriput, rambut uban, dan fungsi organ yang pelan-pelan turun mulai kelihatan beneran jelas. Bagian kelima, waktu terbatas, hidup berharga. The Resolution. Mari kita temukan makna di balik semua ini. Pastinya, semua yang kita bahas dari tadi itu berakar kuat dari fondasi sains yang benar-benar solid. Mulai dari penelitian klasiknya Leonard Hayflick di tahun 1965 yang pertama kali nemuin batasan umur sel, lalu riset T.B. Kirkwood di 2005 soal keanehan sains penuaan, sampai paper komprehensif dari Lopez Otin dan rekan-rekannya di 2013 yang memetakan ciri utama penuaan manusia. Jurnal-jurnal inilah yang udah dengan cermat memvalidasi batasan biologis di dalam diri kita. Jadi poin krusialnya itu ini. Penuaan itu bukan penyakit mendadak atau musuh jahat yang tiba-tiba menyergap pas kita tua. Penuaan itu cuma akumulasi tak terhindarkan dari kerusakan-kerusakan mikroskopis yang sangat kecil, yang diam-diam udah terjadi sejak hari pertama kita dilahirkan. Tubuh kita emang nggak dirancang buat hidup abadi selamanya. Tubuh kita dirancang secara luar biasa untuk bertahan dalam rentang waktu tertentu, buat kita menyelesaikan tugas dan berpetualang di bumi, lalu akhirnya secara alami meredup. Kedengarannya mungkin agak seram ya, tapi coba deh lihat dari sisi yang lebih terang. Justru karena jam hitung mundur itu terus berdetak tanpa ampun, dan batas waktu tubuh kita ini absolut banget, makanya setiap detik kehidupan kita itu jadi nggak ternilai harganya. Kita nggak punya waktu tak terbatas di dunia ini, jadi apa yang kita isi dengan waktu yang terbatas ini jadi super bermakna. Setelah kita bongkar semua bukti mikroskopis soal batas waktu biologis kita, saya mau ninggalin satu pertanyaan terakhir nih buat kamu. Gimana pendapatmu tentang fakta kelam ini? Apakah memahami kedaluarsa mikroskopis ini bikin kamu gelisah? Atau justru bikin kamu pengen hidup lebih maksimal hari ini? Teruslah belajar, teruslah bertanya, dan sampai jumpa di penjelasan materi sains kita berikutnya.